Seorang tetangga yang saat itu hendak berangkat bekerja merasa penasaran karena keluarga di Perum belum membuka toko. Dan juga pintu dalam keadaan terbuka sedikit. Karena merasa penasaran, ia pun kemudian mengintip melalui jendela samping rumah tersebut. Dan alangkah terkejutnya, hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Bekasi. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Haris Simamora, berusia 23 tahun dan lahir di Riau, Sumatera Utara pada tahun 1996. Ia merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Pada tahun 2015, setelah lulus SMA, ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan ia diterima bekerja di sebuah pabrik di daerah Cikarang. Setelah bekerja kurang lebih 2 tahun, Haris ini memutuskan keluar dari pekerjaannya. Namun setelah keluar dari pekerjaannya itu, Haris tak kunjung mendapatkan pekerjaan baru. Sehingga ia diminta oleh Maya Ambarita untuk membantu menjaga usaha kos-kosan milik Douglas Nainggolan. Nah guys, sebelum kos-kosan milik Douglas ini dipegang oleh keluarga di Perum, Haris inilah yang dipercaya untuk mengelolanya. Namun ternyata saat Haris yang menjaga dan mengelola kos-kosan tersebut, ada banyak sekali penghuni kos yang komplain ke Douglas, di mana barang-barang berharga milik mereka sering hilang. Komplain itulah yang akhirnya membuat Douglas memutuskan untuk memecat Haris dan meminta di Perum Nainggolan untuk menggantikan Haris dalam menjaga serta mengelola usaha kos-kosan tersebut. Akibatnya Haris pun diam-diam menyimpan dendam kepada di Perum Nainggolan. Semua kejadian ini bermula ketika Maya Ambarita, istri dari di Perum, menghubungi Haris dan memintanya untuk datang ke rumah. Saat itu keluarga di Perum berencana untuk pergi berbelanja baju baru dan keperluan lainnya untuk persiapan Natal. Pada 12 November 2018 sekitar jam 9 malam, Haris datang ke rumah keluarga di Perum untuk menginap. Oh iya, perlu diketahui kalau Haris memang sering kali menginap di rumah di Perum semenjak ia tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, Haris juga merupakan adik sepupu dari Maya Ambarita. Tak lama setelah sampai di rumah tersebut, Haris sempat terlibat adu mulut dengan di Perum. Dan sebenarnya bukan hanya sekali ini saja mereka berdua terlibat pertengkaran. Sekitar jam 11 malam, di Perum memutuskan untuk mengakhiri pertengkaran tersebut dengan menonton TV bersama istrinya di ruang tengah sampai mereka ketiduran. Haris yang merasa kesal dengan pertengkaran itu kemudian memilih untuk pergi ke dapur sambil bermain handphone. Nah, saat sedang asik-asiknya bermain HP, ia melihat linggis yang tergeletak di dapur. Dan tiba-tiba muncullah niatan Haris untuk menghabisi di Perum serta keluarganya. Niatan itu pun semakin kuat saat Haris mengingat banyaknya cacian dan hinaan dari di Perum kepadanya. Saat itu Haris langsung mengambil linggis lalu menuju ke ruang tengah. Ia kemudian memukulkan linggis tersebut ke kepala di Perum yang sedang tidur dan menusukkannya ke leher di Perum. Sementara istri di Perum yang mendengar keributan itu pun langsung terbangun. Namun sayangnya, Haris langsung menghabisi Maya Ambarita dengan cara yang sama dengan apa yang ia lakukan ke kakak iparnya.
Mendengar ada keributan, Sarah dan Arya yang merupakan anak dari Diperum Nainggolan juga sempat terbangun dan keluar dari kamar, serta bertanya kepada Haris apa yang telah terjadi. Haris kemudian berusaha menenangkan Sarah dan Arya. Bahkan Haris juga menidurkan mereka di kamarnya. Setelah Sarah dan Arya ini tertidur, barulah Haris melanjutkan aksinya. Saat itu ia mencekik Sarah terlebih dahulu sampai Sarah meninggal dunia karena kehabisan nafas. Barulah setelah itu Haris mengeksekusi Arya dengan cara yang sama. Usai mengeksekusi seluruh anggota keluarga, Haris mengambil uang tunai sebesar 2 juta dan kunci mobil Nissan X-Trail warna silver milik Diperum. Dengan tergesa-gesa Haris lalu pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan mobil Nissan X-Trail. Di tengah perjalanan, Haris ini sempat berhenti di Kalimalang untuk membuang linggis yang ia gunakan untuk menghabisi nyawa suami istri tersebut. Selain itu, ia juga sempat mampir ke sebuah klinik untuk mengobati luka sobek di tangannya. Lalu pergi mencari rumah kos baru di kawasan Cikarang. Di kos baru tersebut, Haris mandi dan mengganti bajunya. Kemudian ia menitipkan mobil yang dibawanya di halaman kosan itu. Lalu pergi melarikan diri menggunakan kendaraan umum. Pada 13 November 2019 sekitar jam 6.30, seorang tetangga yang saat itu hendak berangkat bekerja merasa penasaran karena keluarga Diperum belum membuka toko dan juga pintu dalam keadaan terbuka sedikit. Karena merasa penasaran, ia pun kemudian mengintip melalui jendela samping rumah tersebut. Dan alangkah terkejutnya saat ia melihat Diperum Nainggolan dan istrinya Maya Ambarita sudah tergeletak bersimpah darah di ruang tengah rumah tersebut. Ia kemudian bergegas menghubungi RT dan warga lainnya. Temuan tersebut lalu diteruskan ke pihak kepolisian. Saat pihak kepolisian tiba di lokasi, tim kepolisian menemukan Diperum dan istrinya tewas bersimpah darah di ruang tengah dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Sedangkan 2 anak dari Diperum ditemukan telah meninggal di kamarnya. Pihak kepolisian pun segera mengevakuasi para korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Selain itu, mereka juga segera melakukan olah TKP. Nah guys, berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan para saksi serta tetangga, pihak kepolisian menyimpulkan jika pelaku dalam kasus ini merupakan orang dekat. Kesimpulan awal ini dikuatkan dengan bukti-bukti, yaitu tidak ada pintu atau gembok dari rumah tersebut yang rusak, dan tidak ada saksi atau tetangga yang mendengar suara gonggongan anjing saat malam kejadian naas itu terjadi. Pada 14 November 2018, pihak kepolisian akhirnya berhasil menemukan mobil Nissan X-Trail dengan nopol B1705UOK di sebuah rumah kos di kawasan Cikarang. Penemuan mobil tersebut berawal dari laporan seorang pengelola kos yang mencurigai bahwa ada mobil yang ditinggalkan oleh penghuni baru di halaman kosan tersebut. Setelah memastikan jenis mobil dan plat nomor yang sama dengan yang dicari pihak kepolisian, ia pun segera melaporkan mobil itu. Tim kepolisian yang datang ke lokasi pun segera mengamankan mobil tersebut, dan setelah diselidiki lebih lanjut, pihak penjaga kos mengungkapkan jika Haris baru saja menyewa sebuah kamar pada 13 November 2018 sekitar jam 6 pagi hari. Saat itu Haris hanya memberikan DP untuk sewa kamar dan berjanji akan melunasinya saat ia datang lagi. Lalu Haris menitipkan mobil di situ dengan alasan akan mengurus pekerjaannya terlebih dahulu dan juga akan segera kembali. Berbekal pengakuan itulah, tim kepolisian meminta penjaga kos untuk menghubungi Haris guna menanyakan perihal pelunasan uang sewa kamar. Pihak kepolisian bahkan menyiapkan beberapa orang untuk menyamar di kosan tersebut guna menangkap Haris.
Selain itu, polisi juga melacak sinyal HP dan nomor telepon yang diberikan oleh pihak penjaga kos. Pada 14 November 2018 sekitar jam 10 malam. Dari hasil pelacakan itu, akhirnya tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Bekasi Kota berhasil menangkap Haris Simamora di kaki Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat. Penangkapan itu terjadi saat Haris sedang dalam posisi tidur di saung untuk persiapan mendaki ke Gunung Guntur. Saat penggeledahan, tim kepolisian menemukan kunci mobil Nissan X-Trail, HP, serta uang sebesar 4 juta rupiah. Berdasarkan temuan kunci mobil X-Trail itulah, tim kepolisian menggelandang Haris menuju ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan interogasi. Dalam interogasi tersebut, awalnya Haris ini terus mengelak. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, akhirnya Haris mengakui semua perbuatannya. Motifnya sendiri adalah Haris ini merasa kesal dan dendam karena kerap dimarahi serta dihina oleh suami dari kakak sepupunya itu. Tim kepolisian akhirnya menjerat Haris Simamora dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan juga pasal 365 ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan. Pada 11 Maret 2019, sidang perdana untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Bekasi. Untuk proses persidangannya sendiri bisa dibilang cukup lama. Pada 31 Juli 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Haris Simamora. Pihak majelis hakim mengungkapkan jika tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa, sehingga ia layak mendapatkan hukuman tersebut. Tim kuasa hukum dari Haris Simamora kemudian mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Namun sayangnya pada November 2019, Pengadilan Tinggi Jawa Barat menguatkan putusan hakim dari Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga vonis berakhir dengan vonis hukuman mati. Pada 4 Desember 2019, tim kuasa hukum juga mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun pada 29 Januari 2020, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut. Sehingga vonis akhir dalam kasus ini adalah vonis hukuman mati terhadap Haris Simamora. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.